Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, murid-muridku sekalian yang lagi belajar di rumah, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial yang menjajah Indonesia. Satu, perlawanan rakyat Indonesia terhadap para penjajah Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, Belanda. Hampir semuanya sudah pernah terjadi. Cuma kita akan membahas beberapa perlawanan yang cukup fenomenal. Pada masa Belanda memang perlawanan rakyat Indonesia itu hampir merata, baik di Maluku, Jawa, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan ada juga perlawanan berupa gerakan sosial. Pada masa Inggris, perlawanan itu tidak terlalu bereaksi karena Inggris cukup moderat dalam kebijakannya. Kita awali dari perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial. Pada masa itu, masyarakat rakyat Maluku itu bereaksi atas kembalinya Belanda ke daerah Maluku. Jadi dengan kembalinya Belanda ke daerah Maluku, reaksi masyarakat Maluku itu memberontak. Yang mana dalam pemberontakan itu berkobar di Pulau Saparua, dipimpin oleh Thomas Matulesia, atau Anda mungkin lebih mengenal Patimura. Pada saat itu benteng Dorstede di pulau itu berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Jadi benteng Belanda ketika itu, Dorstede, berhasil direbut dan dihancurkan oleh Maluku. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Maluku diblokade oleh Belanda. Jadi dikepung, sehingga pasokan makanan itu tidak bisa masuk. Akhirnya rakyat menyerah karena kekurangan makanan. Kita tahu bahwa di sana kan pulaunya kecil-kecil, tidak bisa tanpa bantuan dari pulau lain. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Patimura akhirnya menyerahkan diri dan dihukum mati. Kemudian perlawanan digantikan oleh Christina Marta Tiahahu, seorang perjuang perempuan yang akhirnya dia juga berhasil ditangkap, kemudian diasingkan di Pulau Jawa. Namun beliau meninggal di perjalanan. Berikutnya yaitu perlawanan Diponegoro atau Perang Jawa. Perang Jawa ini adalah perang yang cukup besar, sehingga seluruh pasukan Belanda itu terkonsentrasi ke Pulau Jawa. Bahkan perlawanan di Sumatera dan lain-lain itu sempat diredam karena pasukannya semuanya dikirim ke Pulau Jawa. Latar belakangnya, kekuasaan Raja Mataram semakin kecil dan turun wibawanya sejak terjadi pemecahan wilayah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Jadi politik divide et impera, yaitu politik pecah belah, itu diberlakukan karena pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, ketika Mataram masih utuh, itu sulit ditaklukkan, maka dipecahlah Mataram ini menjadi kerajaan kecil. Kaum bangsawan merasa penghasilan mereka berkurang karena daerah yang dulu dibagikan kepada para bangsawan diambil oleh Belanda. Jadi para bangsawan, keraton, itu dianggap sebagai pegawai. Dan tanah-tanah mereka itu diambil oleh Belanda. Rakyat merasa tertindas. Rakyat juga harus kerja rodi membayar pajak tanah. Itu adapun tadi adalah sebab-sebab umum. Juga penurunan Sultan Sepuh itu juga menjadi sebab umum. Kemudian sebab khusus,
Pembuatan jalan yang dilakukan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Patih Danurejo IV yang merupakan kaki tangan Belanda memerintahkan memasang patok-patok tersebut. Peristiwa ini berkali-kali sampai akhirnya Belanda melakukan serangan tiba-tiba. Jadi pembuatan jalan itu melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Jadi makamnya itu ikut terpatok. Kemudian diambil oleh Diponegoro, kemudian dipasang lagi sehingga kemudian terjadi pertengkaran. Belanda melakukan serangan tiba-tiba kepada Pangeran Diponegoro. Nah, perang Diponegoro terjadi tak hanya 5 tahun, 1825 sampai 1830, tapi efeknya sangat luar biasa. Diceritakan bahwa sampai APBN kerajaan Belanda itu habis hanya untuk mencari seorang Diponegoro. Menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Belanda mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Tujuannya agar para bangsawan membantu Diponegoro kembali ke istana. Jadi itu usaha preventif, usaha lobbynya dengan mengangkat kembali Sultan Sepuh yang sebelumnya dipecat oleh Belanda. Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan strategi benteng Stelsel. Jadi strategi benteng Stelsel itu membuat banyak benteng. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang. Jadi karena Belanda sudah terjepit dalam hal keuangan habis, kemudian dalam segi usaha militernya tidak membuahkan hasil, akhirnya tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding di Magelang oleh Jenderal de Kock. Dalam perundingan itu Pangeran Diponegoro dikhianati. Ketika berunding, Diponegoro dan pasukannya tidak boleh membawa senjata. Belanda pun juga mengatakan tidak akan membawa senjata. Tapi karena pengecutnya mereka, akhirnya mereka membawa senjata dan Diponegoro ditangkap. Lalu diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera mula-mula berkorban di Minangkabau atau Sumatera Barat. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri atau dikenal dengan Perang Padri. Pada tahun 1821 Belanda masuk. Dalam perselisihan kedua golongan ini, Belanda memihak dan membela kaum adat, sehingga berkorbanlah perlawanan antara kaum Padri melawan Belanda. Jadi kaum agamawan melawan kaum adat yang berkoalisi dengan Belanda. Pimpinan Padri mula-mula dipegang oleh Tuanku Nan Renceh, kemudian oleh Datuk Bendaharo, kemudian Tuanku Pasaman, dan Malim Basa. Malim Basa ini yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837, wilayah Bonjol direbut Belanda dan Imam Bonjol ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Kemudian perang dilanjutkan oleh Tuanku Tambusi. Namun tidak lama kemudian perang dapat diakhiri. Jadi jika dibagi, Perang Padri itu bisa dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. 1821 sampai 1825 ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Jadi perang antara adat dengan agamawan dengan kaum Padri meluas ke seluruh daerah Minangkabau. 1825 sampai 1830 ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang mulai melemah. Ketika itu Belanda sedang memusatkan perhatiannya ke perang Diponegoro di Jawa. Jadi pasukannya ditarik mundur ke Jawa untuk menghadapi Diponegoro yang memang sulit untuk ditaklukkan.
1830 hingga 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran, diakhiri dengan tertangkapnya para pemimpin-pemimpin Padri. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial. Penyebab terjadinya perang Aceh terutama karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah Aceh. Kita tahu bahwa seluruh wilayah Indonesia, hampir seluruhnya itu jatuh ke wilayah Belanda, hanya saja tinggal menyisakan kerajaan Aceh yang terkenal kuat. Karena kerajaan Aceh ini masih berhubungan dengan Khilafah Utsmaniyah. Nah, kerajaan Aceh ini mendapat pasokan senjata api dari Khilafah Utsmaniyah, mendapat pasukan meriam, kemudian bantuan senjata, bantuan pasukan, bahkan angkatan laut. Laskar Aceh dipimpin oleh Panglima Polim Tengku Cik Ditiro, Tengku Ibrahim, Tengku Umar bersama istrinya Cut Nyadin. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh tersebut, Belanda kemudian menggunakan usul Dr. Snow Horgrogne dalam bukunya The Acehers. Jadi Aceh ini sangat sulit ditaklukkan karena ketika ulama mengatakan jihad, maka seluruh rakyat Aceh, baik kecil, besar, laki-laki, perempuan, semuanya ikut berjuang dengan semangat jihadnya. Maka sulit untuk menaklukkan Aceh. Ulama, umaro, rakyat semuanya kompak. Maka ada seorang orientalis, yaitu pengkhianat, bernama Dr. Snow Horgrogne, disuruh untuk pura-pura masuk Islam. Disuruh pura-pura masuk Islam, kemudian dia mondok di pondok pesantren, bahkan oleh kerajaan Aceh diberi penghargaan, dihajikan. Tapi dalam penyamarannya itu dia menulis The Acehers, yang mana isinya cara-cara untuk menaklukkan rakyat Aceh, yaitu dengan cara memecah belah para ulama difitnahi, jadi antar ulama supaya saling fitnah, saling bunuh. Nah, kemudian setelah dipecah belah, diadu domba, kemudian diserang habis-habisan. Inilah yang ditulis oleh Dr. Snow Horgrogne dalam bukunya The Acehers. Tugas penyerangan Aceh diserahkan kepada Kolonel J.B. Van Hertz yang segera membentuk pasukan Marsosel atau pasukan gerak cepat. Satu persatu para pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Tengku Umar gugur di Meulaboh, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Kemudian diadakan perjanjian yang disebut Plakat Pendek. Berdasarkan perjanjian ini, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah-perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain, khususnya Turki atau Khilafah Utsmaniyah, karena selama ini Aceh kuat karena mendapat pasukan senjata, pasukan dari Utsmaniyah. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera terhadap Belanda juga terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun. Dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang pasukan Sisingamangaraja yang bermarkas di Pakarang. Dalam penyerangan Belanda di bawah pimpinan Hans Christoffel pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi berhasil ditembak Belanda, mengakibatkan gugurnya Sisingamangaraja. Hal ini membuat berakhirnya perang Tapanuli. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah kolonial. Pada masa itu pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian yang berkaitan dengan hak tawan karang. Jadi raja-raja Bali itu punya adat, punya undang-undang tersendiri yang namanya hak tawan karang. Kapal apapun itu jika tenggelam atau terdampar di wilayah Bali, maka itu menjadi hak dari raja-raja Bali. Jadi hak tawan karang itu adalah hak para raja Bali untuk merampas kapal-kapal
yang karam di perairan Bali, dan rata-rata kapal-kapal pedagang itu membawa harta. Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Kemudian Raja Buleleng kemudian menyingkir ke benteng Jagaraga. 3 tahun kemudian Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan lain di Bali. Pasukan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Michiel. Benteng Jagaraga kemudian dapat direbut. Setelah benteng Jagaraga, Belanda menyerang kerajaan Klungkung, kerajaan Karangasem, dan kerajaan Gianyar. Yang kemudian kerajaan-kerajaan itu berhasil direbut oleh Belanda. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap pemerintah kolonial. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan banyak yang masih mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Di antaranya yaitu Kerajaan Sopeng, kemudian Kerajaan Tanete yang dipimpin oleh Raja Lapatau, dan Kerajaan Bone. Perlawanan diawali oleh tindakan Gubernur Jenderal Van der Capellen yang memperbaiki perjanjian Bongaya. Ketiga kerajaan tersebut menentang keras usaha tersebut karena pada masa sebelumnya kerajaan-kerajaan itu berperang, kemudian akhir dari perang itu ketika diadakan perjanjian Bongaya. Kemudian secara sepihak Belanda merubah isi dari perjanjian Bongaya. Pasukan gabungan Belanda di bawah pimpinan The Stuarts dapat mematahkan perlawanan kerajaan Sopeng dan Tanete. Kemudian perlawanan selanjutnya tetap dilakukan oleh kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone yaitu Raja Putri. Pada tahun 1825 akhirnya kerajaan Bone dapat ditaklukkan. Kemudian yaitu perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859 disebabkan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar tidak senang dengan campur tangan Belanda terhadap pengangkatan Pangeran Tamjid Ilah menjadi sultan. Padahal yang lebih berhak menjadi sultan yaitu Pangeran Hidayat. Perlawanan rakyat Banjar berlangsung hampir setengah abad. Jika dilihat dari corak perlawanannya terbagi menjadi 2 jenis. Pertama yaitu perlawanan ofensif, yaitu mengadakan serangan yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1863 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Kemudian perlawanan defensif atau mengadakan pertahanan yang berlangsung dari tahun 1863 hingga 1905 dipimpin oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Suropati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Perbotosari. Yang terakhir yaitu perlawanan berupa gerakan sosial. Perlawanan berupa gerakan sosial ada 3 jenis. Nah, pertama yaitu gerakan para petani, muncul akibat tindakan sewenang-wenang para tuan tanah yang berkuasa dan menindas para petani. Itu berkembang di Cioma, Surabaya, dan Semarang. Kemudian gerakan Ratu Adil muncul di Sidoarjo dan Kediri. Gerakan ini berkembang karena adanya kepercayaan bahwa akan datang Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang mana akan membebaskan masyarakat dari kesengsaraan, termasuk kesengsaraan akibat tekanan dan dilakukan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga yaitu gerakan keagamaan, muncul sebagai suatu reaksi dari pengaruh Barat yang dibawa oleh orang-orang Belanda di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan kembali masyarakat Muslim kepada ajaran agama Islam. Gerakan keagamaan ini muncul di Pekalongan. Sering juga disebut sebagai usaha purinitas atau revivalisme. Demikian siswa-siswaku, murid-muridku, selamat belajar di rumah, keep istiqomah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.